Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah yang biasa disebut sebagai pemegang rahasia Rasulullah karena kebersamaannya dengan Rasul. Suatu saat Hudzaifah ibnul Yaman berkisah, di suatu malam dia sholat bersama dengan Rasulullah dan Rasul membaca surat Al-Baqarah. Maka saat itu Hudzaifah berkata dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat 100. Ternyata setelah ayat 100 Nabi masih lanjut lagi. Jadi beliau masih melanjutkan. Maka dalam hati berkata lagi, mungkin Rasul akan sholat sampai surat ini selesai, yakni dengan surat ini untuk 2 rakaat, mungkin akan dibagi 2. Ternyata sampai surat Al-Baqarah selesai. Itu Rasul masih nambah lagi surat Al-Imran hingga selesai, dan beliau membaca ayat demi ayatnya perlahan. Jadi tidak dibaca cepat tapi perlahan. Inilah gambaran bagaimana Rasul pada saat itu memanjangkan bacaan. Jadi bacaannya memang panjang. Untuk ukuran kita barangkali bukan cuma panjang, tapi panjang sekali. Karena saking panjangnya. Dan terkadang dalam setiap rakaat beliau membaca salah satu dari surat tersebut, yakni kadang membaca Al-Baqarah, kadang baca Al-Imran. Dan tidak pernah diketahui beliau membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam. Artinya beliau tidak pernah tahajud satu malam khotam Al-Quran, itu tidak pernah. Bahkan beliau tidak menyukai hal ini dilakukan oleh Abdullah ibn Amr. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Amr. Itu beliau izin kepada Rasul untuk menyelesaikan surat dalam Al-Quran dalam semalam untuk sholat. Jadi saat itu Abdullah bin Amr ini minta izin kepada Rasul untuk membaca Al-Quran seluruhnya satu malam. Diizinkan atau tidak oleh Rasul? Tidak diizinkan. Maka apa kata Nabi? Selesaikanlah Al-Quran sekali sebulan. Maka pada saat itu Abdullah ibn Amr berkata, ya Rasulullah, inni utiku min dzalik. Wahai Rasul, saya masih sanggup kurang dari 1 bulan. Maka beliau bersabda, selesaikanlah selama 20 hari. Maka kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inni utiku min dzalik. Wahai Rasul, aku masih mampu kurang dari itu. Maka kemudian Rasul menyebutkan, selesaikanlah dalam 1 pekan. Ternyata apa? Masih nawar lagi, wahai Rasul, saya masih mampu kurang dari itu. Kira-kira hari ini ada ndak ya yang seperti sahabat Abdullah bin Amr ini? Ya, dia pengen mengkhotamkan setiap malam. Sama Rasul dicegah sebulan sekali. Dia berkata, wahai Rasul, saya masih kuat. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu 20 hari sekali. Saya masih kuat wahai Nabi. Kalau begitu sepekan sekali. Saya masih kuat. Kira-kira ada enggak yang bilang begitu? Saya masih kuat, saya masih kuat. Baik. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Iqra'hu fi kulli salas. Bacalah setiap 3 hari khotam dan tidak boleh kurang. Jadi beliau memberikan keringanan untuk membaca, boleh menyelesaikan dalam 3 hari. Jadi ternyata Rasul mengajarkan agar selesai dalam tidak kurang dari 3 hari. Maka beliau melarang menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari. Beliau bersabda, man qara al-Quran fi aqalli min salasin lam yafqahhu. Barang siapa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka ia membaca tanpa memahaminya. Jadi kalau mau membaca Al-Quran itu, kalau mau cepat ya 3 hari khotam, bukan
setiap malam. Jadi secepat-cepatnya berapa? 3 hari. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang yang tidak perlu dinasihati untuk mengkhotamkan lama. Nah, sahabat ini tadi kan harus dinasihati, maunya setiap malam. Maka Rasul menasihati berapa? Sebulan sekali. Alhamdulillah kita ini tidak termasuk yang dinasihati seperti itu. Tapi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah paham, kemungkinan kedua mungkin jan ora maca Quran. Nah, baik. Berarti kita kemungkinan yang mana ini? Baik. Jadi ternyata beliau menyatakan untuk dikhotamkan Quran sebulan sekali, itu bagus. Dan Nabi sudah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan memahaminya. La yafqahu man qara'al Quran fi aqalli min salasin. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, ia tidak akan dapat memahami isinya. Oh ya, ini tadi setelah kita cermati, hadis ini tidak terkait dengan tahajud ya, tapi terkait dengan semangatnya siapa tadi? Abdullah ibn Amr ibn Al-As untuk mengkhotamkan Quran. Rasul ngasih nasihat, tidak boleh kurang dari 3 hari khotam. Jika dibaca saja tidak boleh kurang dari 3 hari, apalagi digunakan untuk sholat malam. Maka kalau bisa sholat malam ya jangan sekali khotam. Bacaannya kayak apa itu nanti? Jadi cepat sekali. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, malah tidak bisa dipahami. Dan itu tidak direkomendasikan, karena perintahnya adalah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka Nabi menyebutkan fa inna likulli 'abidin sirrah wa likulli syirratin fatrah fa imma ala sunnah wa imma ila bid'ah faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad tada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Jadi Nabi menyebutkan sesungguhnya setiap orang yang ahli ibadah itu mempunyai semangat. Jadi setiap orang yang ibadah itu mempunyai semangat, dan setiap semangat itu mempunyai masa malasnya. Jadi setiap semangat itu ada masa lemah, ada masa malasnya, dan terkadang masih tetap mengikuti sunnah dan terkadang mengikuti bid'ah. Barang siapa yang mengikuti sunnah, maka ia sudah mendapat petunjuk, dan barang siapa pada malasnya itu tetap mengikuti selain itu, maka sungguh sudah faqad halaka, sudah celaka. Maka kita lihat tadi Nabi menasihatkan fa inna likulli abidin syirrah, setiap hamba ahli ibadah itu ada masa semangat, wa likulli syirrah fatrah, meskipun ada masa semangat tapi juga ada masa futur, ada masa lemah, ada masa malas. Sak semangat-semangate wong isih ana rasa malas. Jadi meskipun kita ini semangat sekali untuk berjamaah, tapi ada saatnya itu rasa-rasa. Ada enggak Pak? Ada ya, hampir ya. Baik. Demikian pula orang yang semangat membaca Al-Quran juga ada saatnya malas. Maka apa kata Nabi? Fa imma ala sunnah wa imma ila bid'ah. Jadi ada orang yang semangatnya itu untuk masih tetap mengikuti sunnah. Yang bermasalah itu kalau kemudian mengikuti bid'ah. Dan barang siapa yang mengikuti sunnah, maka sungguh telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang pada malasnya itu mengikuti selain sunnah, maka faqad halaka, sungguh sudah binasa. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyelesaikan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyelesaikan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan Rasul menasihatkan pula agar kalau menamatkan Al-Quran itu tidak boleh kurang dari 3 hari.
Bahkan beliau menganjurkan berapa? Sebulan sekali. Berarti sehari maksimal berapa? 1 juz. Itu rekomendasi Nabi. Itu saja bagi kita sudah sangat bagus sekali.